Juara bertahan Serie A Liga Italia yakni AC Milan akhirnya resmi mengumumkan pembajakan Divock Origi dari Liverpool di bursa transfer musim panas ini. Kabar resminya, Divock Origi merapat ke AC Milan diumumkan melalui Twitter resmi klub berjuluk I Rossoneri itu pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Divock Origi berhasil didapatkan AC Milan secara gratis setelah kontraknya bersama raksasa Liga Inggris Liverpool telah habis pada 30 Juni 2022 lalu. Sejatinya, pemain berusia 27 tahun tersebut sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun pada pekan lalu. Namun sang penyerang tidak kunjung diumumkan ke publik. Akhirnya berita transfer ini resmi diumumkan oleh manajemen dan membuat para fans setia I Rossoneri berbahagia. Divock Origi bisa menjadi solusi lini depan AC Milan yang kian menipis setelah kontrak Zlatan Ibrahimovic berakhir pada akhir musim 2021 sampai 2022. Belum diketahui apakah striker veteran ini akan melanjutkan karirnya di San Siro setelah menjalani operasi lutut. Faktor usia Zlatan Ibrahimovic juga membuat Stefano Pioli tidak ingin mengambil resiko. Ia lebih memilih untuk mendatangkan striker baru demi menambah daya gedor untuk musim depan. Divock Origi menjadi rekrutan kedua setelah sebelumnya AC Milan resmi mempermanenkan Alessandro Florenzi dari AS Roma. Matthijs de Ligt berpeluang meninggalkan Juventus. Dia menjadi target utama beberapa klub pada bursa transfer musim panas ini. De Ligt menjadi andalan di lini belakang Juventus setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam pada 2019. Namun masa depannya menjadi pertanyaan dalam beberapa pekan terakhir. Penggawa timnas Belanda itu santer dikaitkan dengan Chelsea. Raksasa Inggris tersebut dilaporkan ingin memboyong De Ligt ke Stamford Bridge. De Ligt juga menarik perhatian Bayern. Raksasa Jerman tersebut sangat yakin akan peluang mereka menggait bek berusia 22 tahun tersebut. De Ligt memiliki klausul rilis sebesar 120 juta euro di Juventus. Pihak Bianconeri menginginkan tawaran yang ada setidaknya mendekati angka tersebut. Andai De Ligt hengkang, Juventus perlu mencari pengganti pada bursa transfer musim panas ini. Lalu siapa yang pantas menggantikannya? Berikut ini 5 calon pengganti De Ligt di Juventus. 1. Gleison Bremer. Gleison Bremer terpilih menjadi bek terbaik Serie A musim lalu. Sejak saat itu, pemain belakang asal Brazil tersebut telah dikaitkan dengan beberapa klub besar di seluruh Eropa. Bremer bakal jadi tambahan yang bagus buat lini belakang Juventus. Bremer diperkirakan akan menelan biaya sekitar 40-45 juta euro. Nikola Milenkovic termasuk bek yang sangat berpengalaman di Serie A. Pemain belakang asal Serbia tersebut membela La Viola sejak tahun 2017 lalu. Milenkovic telah menjadi pemain kunci di lini belakang Fiorentina selama bertahun-tahun. Kontrak Milenkovic bersama Fiorentina akan habis di tahun 2023 mendatang. Benoit Badiashile merupakan pemain didikan Akademi AS Monaco. Pemain belakang berusia 21 tahun tersebut mulai mentas bersama tim senior pada musim 2019-2020 silam. Meski usianya masih muda, Badiashile sudah tampil reguler di lini belakang Monaco. Dia sudah mencatatkan lebih dari 110 penampilan untuk klub asal Prancis tersebut. Kontraknya dengan Monaco akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Presnel Kimpembe merupakan produk akademi asli PSG. Namanya mulai dipromosikan ke tim senior PSG sejak musim 2015-2016 lalu. Hingga sekarang, Kimpembe masih menjadi andalan lini belakang PSG. Dia telah memainkan 221 penampilan di semua kompetisi dengan mencetak 3 gol. Kimpembe juga telah merengkuh 16 gelar domestik termasuk 5 gelar Ligue 1. Pemain berusia 26 tahun tersebut terikat kontrak dengan klub sampai 2024 mendatang. Kalidou Koulibaly membela Napoli sejak tahun 2014. Pemain belakang berusia 31 tahun tersebut telah mengumpulkan 14 gol dan 8 assist dari 317 penampilan di semua kompetisi.
Kontrak Koulibaly akan habis pada musim panas 2023 mendatang. Parthenope kabarnya siap melepas sang pemain dengan biaya sebesar 40 juta euro. Koulibaly memang sudah tidak muda lagi, akan tetapi pemain timnas Senegal tersebut bisa jadi opsi jangka pendek untuk memperkuat lini belakang Juventus. Menurut reporter Toronto, Michael Singh, Federico Bernardeschi akan bergabung dengan Lorenzo Insigne dan Domenico Cristito di Toronto setelah tim MLS menjual Alejandro Pozuelo ke Inter Miami. Pemain Italia tersedia setelah kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni. Bernardeschi berbicara dengan Napoli dan klub Serie A lainnya, tetapi belum mencapai kesepakatan tentang tujuan berikutnya. Menurut Michael Singh, klub baru Bernardeschi akan berada di MLS karena mantan bintang Fiorentina dan Juventus itu siap bergabung dengan Toronto FC. Pemain Italia mencetak 22 gol dalam 205 penampilan Serie A, memberikan 26 assist. Dia telah mencetak 6 gol dalam 39 penampilan bersama Italia. Bernardeschi akan bergabung dengan rekan senegaranya Lorenzo Insigne dan Domenico Cristito di Kanada yang menandatangani kontrak dengan klub setelah kontrak mereka dengan Napoli dan Genoa berakhir. AS Roma punya pemain baru di posisi bek kanan musim depan. Dia adalah Zeki Celik yang digait dari Lille. Kepastian transfer Celik diumumkan Roma Selasa sore hari. Mereka membayar 7 juta euro kepada Lille. Celik sudah mendarat di Roma sejak kemarin untuk menjalani tes medis. Setelah tes medis dituntaskan, Celik menaikkan kontrak berdurasi 4 tahun hingga 2026. Kedatangan Celik memang diproyeksi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Alessandro Florenzi yang akan dijual ke AC Milan. Merupakan kehormatan untuk saya bermain di klub sebesar ini. Saya selalu punya ambisi dan saya ingin membantu tim ini meraih tes, ujar Felix di Football Italia. Transfer ke Inter Milan berpotensi batal terwujud. CEO BP Marotta mengatakan stok lini depan timnya baik-baik saja dan tak ada masalah. Bicara soal Dybala, dia saat ini berstatus bebas transfer. Dia adalah satu kemungkinan, tetapi para penyerang kami baik-baik saja. Namun saya tetap menghormatinya, ujar Marotta, dikutip Sky Sport Italia. Pelatih Simone Inzaghi pun mengucapkan hal yang serupa ketika ditanya lagi soal Dybala. Baginya, saat ini area penyerangan Inter tak perlu tambahan pemain. Saya pikir direktur sudah menjawab hal tersebut. Kita semua tahu Dybala, tapi kami sudah punya 6 striker, termasuk Andrea Pinamonti dan Alexis Sanchez, ujar Inzaghi. Rasanya kurang tepat jika saya berbicara soal pemain yang tak terikat dengan Inter di sini. Jelasnya, negosiasi antara kubu Dybala dan Inter memang sudah mandek selama sebulan terakhir. Tak ada kesepakatan yang terjalin baik itu soal gaji atau komisi agar tersebut. Akibatnya, kini Dybala mulai mencari opsi lain meski Inter tetap prioritas utama. AC Milan menginginkan, namun dengan gaji yang lebih rendah. Agennya juga dilaporkan mencari peluang transfer ke Inggris dan Spanyol. Inter sendiri baru saja mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea dengan status pinjaman semusim penuh. Selain 3 nama yang disebut, masih ada Lautaro Martinez, Edin Dzeko, dan Joaquin Correa. Fiorentina akan merekrut penyerang Serbia dari Real Madrid, Luka Jovic, secara permanen. Dilapor Sky Sport Italia, Jovic akan dikontrak selama 2 musim dengan gaji 2,5 juta euro per tahun. Biaya transfernya gratis. Perubahan kesepakatan ini diyakini karena Madrid ingin segera melepas Jovic. Mengingat kontraknya masih tersisa sampai 2025, sulit mencari peminat yang rela mengeluarkan uang untuk striker yang hanya mencetak 1 gol di Liga Spanyol musim lalu. Rencananya, Jovic akan tiba di Florence pada 9 Juli atau akhir pekan ini untuk menandatangani kontrak bersama Fiorentina. Madrid akan membayar kompensasi atas pemutusan kontraknya. Jovic dilepas karena pelatih Carlo Ancelotti menilai ia tak memenuhi ekspektasi untuk bersaing dengan Karim Benzema di posisi nomor 9. Marca melaporkan pada Maret lalu
bahwa Don Carlo juga tak suka dengan sikapnya saat latihan. Pindah ke Fiorentina diharapkan bisa membangkitkan karirnya, membuatnya setajam saat masih membela Eintracht Frankfurt. Jika ia tampil memuaskan, La Viola punya opsi menambah kontraknya selama 2 tahun dan menaikkan gajinya hingga 5 juta euro per musim. Matteo Pessina akan menjalani tes medis dengan Monza dan mengatakan dia senang untuk kembali ke mantan klubnya. Produk Akademi Monza itu akan menyelesaikan proses peminjaman dari Atalanta menyusul pemeriksaan medisnya. Kesepakatan itu datang dengan opsi untuk membeli, yang menjadi kewajiban untuk membeli jika Biancorossi mengamankan kelangsungan hidup pada 2022-2023. Kita lihat saja besok. Kita harus menunggu. Saya senang berada di sini. Saya belum menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Besok saya bisa sampaikan lebih banyak lagi, katanya kepada wartawan setibanya di Bandara Malpensa pada sore hari. Ini cerita yang bagus, Monza pantas mendapatkan. Saya memiliki ikatan yang kuat dengan Bergamo, kota yang menjaga saya. Sekarang babak baru dimulai. Pessina menyusul Andrea Ranocchia yang didatangkan AC Monza dari Inter Milan.